Global Theater di Perang Dunia Kedua adalah dekolonialisasi oleh Amerika mempreteli kekuatan negara Eropa penjajah untuk dimanfaatkan oleh banyak pejuang kemerdekaan di banyak negara secara berbarengan. Itu kalau dilihat dari sisi teater dunia. Untuk itu, jika ada pemimpin nasionalis dan visioner yang menjadi pemimpin dan berani bertindak untuk mengambil untung dari konstelasi global untuk tindakan lokal, maka bebaslah sebuah wilayah menjadi merdeka dan berdaulat. Itulah founding father bangsa Indonesia, para pejuang kemerdekaan yang mengambil momen di mana negara-negara banyak yang berantakan karena Perang Dunia Kedua sedang diacak-acak oleh Amerika untuk Indonesia menyatakan kebebasannya dari negara penjajah. Kita berkali-kali mengatakan bahwa sejak tahun 1904 Amerika memang ingin menguasai dunia, di mana kesempatan itu akhirnya didapat oleh Amerika di tahun 1944 dengan penandatanganan Fakta Bretton Woods. Amerika mengambil alih dunia yang salah satu caranya adalah memiskinkan Eropa dengan mengatasnamakan human right. Negara-negara jajahan mereka dimerdekakan, dan itu namanya dekolonialisasi. Ada lebih 50 negara baru hadir di sekitar tahun 1945 sampai 1965, terutama negara bekas jajahan negara Eropa. Skenario ini sekali lagi namanya dekolonialisasi, membuat Eropa menjadi negara produsen namun tidak menjajah lagi, tidak terlalu powerful lagi, kecuali Inggris yang sekutunya Amerika yang diizinkan menciptakan Commonwealth atas negara jajahannya. Dengan demokrasi ditegakkan, maka Amerika dengan gampang mengendalikan negara-negara baru tadi sebagai extended quasi teritori dari Amerika. Mulai dari negara sekutu atau aliansi Amerika, negara teman atau friend Amerika, dan sekali lagi Amerika membeda-bedakan perlakuan di setiap negara jajahan yang baru merdeka tadi menjadi tergantung grand plan Amerika. Bagi saya pribadi, sejak dulu Amerika itu memperbudak Indonesia. Indonesia tidak pernah menjadi sekutu Amerika. Indonesia juga tidak pernah menjadi teman Amerika. Itulah selalu yang saya katakan berkali-kali, saya kampret-kampretkan Amerika itu. Kita lanjut. Kemudian di tahun 2013, dunia punya calon penguasa baru yang namanya Tiongkok. Strateginya sama seperti Amerika yang pakai IMF. Negara dihutangin, negara dipinjemin uang. Kalau Tiongkok, negara dipinjemi dan dibiayai proyek. Semuanya sama. Amerika dan Tiongkok dua-duanya jahat karena niatnya menjebak dengan pinjaman. Orang kalau dijebak hutang, perawan anaknya pun bisa digadaikan seperti kepada Datuk Maringgi. Awalnya sang Datuk Maringgi baik-baik datangnya, lalu melihat kemolekan dan kecantikan Siti Nurbaya. Alamak, cantik nian ini cewek. Syahwatnya naik, hasratnya menyala, maka gelontoran materi mulai dialirkan ke sang ayah bunda. Terpesona harta, mereka lupa bahwa mereka tidak punya kepandaian mengelola uang, tidak pandai berdagang, tidak pandai bertani. Uang dipakai untuk kebutuhan konsumsi, sampai tibalah kewajiban datang menanti. Ayah bunda tak kuasa membayar. Mata Datuk Maringgi menatap tajam Siti Nurbaya. Hutang mau lunas, gadis manis dipinta Maringgi. Kedua orang tua Siti Nurbaya menunduk pasrah. Mereka orang tua tak tahu malu, tak punya hati. Anak sendiri digadai karena materi. Maringgi pasang jebakan hutang. Ilmu Maringgi ditiru IMF. Ilmu Maringgi dikopi obor Tiongkok. Siapa anak gadis yang tergadai itu kalau kita bayangkan Siti Nurbaya itu negara kita? Adakah pahlawan Samsul Bahri, pujaan hati Siti Nurbaya kali ini bisa menyelamatkan kekasihnya? Atau keberhasilan Datuk Maringgi bukan saja mengambil buah hatinya tapi juga berhasil meracun dan membunuh gadis cantik terulang lagi? Cerita ini mungkin dongeng rakyat sebelum tidur, namun hikmahnya dalam. Datuk Maringgi di ujung cerita dibunuh oleh Belanda dalam sebuah keributan di daerahnya. Kita bawa dongeng itu ke dalam kiasan. Maringgi saat ini adalah Tiongkok, Amerika adalah Belanda. Amerika ini melakukan dekolonialisasi jilid 2 setelah Perang Dunia Kedua. Maka 70 negara diikat, obor Cina akan dilepaskannya. Namun beda kalau yang banyak tersadar bahwa negaranya harus lepas dari Maringgi dan Belanda. Maka saat ini sebaiknya, kalau yang sadar nih ya, maka sebaiknya saat ini tunggangi Belanda, bunuh Maringgi, lalu perangi Belanda, memerdekakan Indonesia seperti apa founding father bangsa Indonesia lakukan di tahun 1945. Sayangnya, sekarang banyak pejabat yang belum sadar siapa Datuk Maringgi itu dan belum punya strategi bagaimana menggunakan kekuatan Belanda untuk tebas Maringgi, lalu bersama rakyat usir Belandanya. Semoga paham.